Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan, dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai, termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan.
Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, amin. Sebab kita semua pasti aman dalam lindungan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Mari bersama-sama, serukan namanya Yesus yang ajaib. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Marilah pujian dengan lebih bersukacita lagi. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari lagi sama-sama katakan, Yesus di atas segalanya. Segala sorak dan puji hanya bagi nama Yesus. Sorakan haleluya. Yes Lord, hanya namamu yang berkuasa, hanya namamu yang bertahta di atas setiap sembah dan pujian kami. Mari terus naikkan mazmurmu bagi Dia. Katakan haleluya. Kau satu-satunya yang kau nyatakan, satu-satunya yang kau percaya.
Mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah pada minggu hari ini yang boleh kami ikuti bersama-sama lewat jaringan online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu, dan kami percaya pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan, Kau melawat kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kau berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga pemberitaan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di GBI Lewi Pondok Gede. Saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan melalui Gembala Saudara Bapak Pendeta Wahyu Anggoro Adi dan Ibu Imelda Natalia. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang diambil dari nats Alkitab yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Judul perikomnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nanti Bapak Ibu akan baca ini secara lengkap dari ayat 13 sampai 35 setelah ibadah ini selesai di rumah masing-masing. Nanti saya akan membacakannya bagian per bagian sesuai dengan bagian yang akan nanti saya jelaskan. Kisah ini mengenai dua orang murid, salah satunya bernama Kleopas, yang saat itu mereka sedang frustasi karena kematian Tuhan Yesus, dan saat itu mereka tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka hanya mendengar saja. Mereka tidak menyadari pada saat mereka sedang berjalan ke Emmaus, tiba-tiba Tuhan Yesus mendekati mereka, terus menemani mereka dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak menyadari bahwa yang menyertai dia itu adalah Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuhan Yesus mendatangi dua orang murid ini, tetapi mereka tidak dapat mengenalnya karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Alkitab berkata ada yang menghalangi matanya. Apa yang menghalangi mata kedua murid ini sehingga dia tidak dapat mengenal Tuhan Yesus? Yang pertama kita bisa baca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Jadi yang pertama yang membuat dua orang murid ini tidak dapat mengenali atau menyadari kedatangan Tuhan Yesus menyertai dia adalah mereka fokus pada apa yang kelihatan. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, orang banyak termasuk para murid-murid melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihat Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Mereka melihat Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Bahkan mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menghardik alam. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus banyak berbicara mengenai ahli Taurat dan orang Farisi yang saat itu sedang membebani rakyat yang ada pada saat itu dengan berbagai macam adat istiadat dan mencari keuntungan dengan berbagai alasan dengan dalih hukum agama. Dan Tuhan Yesus bisa membungkam mereka satu persatu. Sehingga murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat tepat untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan mereka sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan oleh para nabi, bahwa Mesias itu akan membebaskan mereka dari tangan penjajahan. Tetapi kenyataan yang terjadi justru terbalik, saudara. Mereka melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus ditangkap, dan Tuhan Yesus tidak melakukan perlawanan. Kemudian mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus diputusi atau dijatuhi hukuman mati. Dan pada saat menerima hukuman mati itu, Tuhan Yesus sama sekali tidak membela dirinya. Padahal dia tidak bersalah, saudara. Dan akhirnya Tuhan Yesus digiring keluar, kemudian disalibkan di atas bukit Golgota. Dan saat itu juga Tuhan Yesus tidak melakukan perlawanan. Bahkan dia dihujat, dikata-katai oleh orang yang berlalu lalang. Tapi Tuhan Yesus tetap diam saja. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati, saudara.
Tuhan Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Kemudian Tuhan Yesus dikubur. Nah, saat itu para murid-murid melihat kenyataannya sangat berbeda sekali dengan harapannya. Karena murid-murid hanya berfokus kepada apa yang kelihatan, maka imannya pun ditentukan oleh apa yang kelihatan. Ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat berbagai mujizat terjadi, maka iman para murid itu menjadi kuat. Kelihatannya tegar dalam menghadapi berbagai situasi. Tapi begitu yang mereka lihat, yakni Tuhan Yesus yang mereka andalkan sudah mati tanpa perlawanan. Seperti yang Alkitab katakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat ke-32. Ia seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Karena hanya fokus pada apa yang terjadi, maka murid-murid mengalami goncangan iman yang sangat hebat sekali. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus menghadir di tengah-tengah mereka, khususnya di dua murid ini yang sedang berjalan ke Emmaus, mereka tidak dapat mengenali dia. Tuhan Yesus mengajak mereka berbicara, dan mereka pun juga tidak dapat mengenalinya. Ini bukan hanya terjadi kepada dua orang murid, ini juga terjadi kepada murid-murid yang lainnya. Bapak Ibu, kalau lihat kisah bagaimana pada Tuhan Yesus bangkit, dikatakan pada saat itu Maria mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Dan dia menemukan bahwa kubur itu kosong, dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi Maria mengira bahwa Yesus yang bangkit itu adalah penjaga kubur. Sehingga dia berkata kepada orang tersebut, "Tuhan, kembalikanlah mayat Tuhanku." Ini juga terjadi kepada Petrus dan kawan-kawan. Saat Petrus dan kawan-kawan sedang berada di Danau Galilea, kemudian mereka melihat ada sosok Tuhan Yesus lewat, berjalan di atas air. Petrus dan kawan-kawannya tiba-tiba berteriak dan berkata, "Hantu, hantu, hantu." Kenapa? Karena mereka tidak mengenali kalau itu ada Tuhan Yesus. Inilah yang terjadi jika kita hanya fokus pada apa yang kelihatan. Kalau kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 1, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sana dikatakan dengan jelas, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Justru iman kita bukan berdasarkan apa yang terlihat, melainkan berdasarkan apa yang tidak kelihatan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita jangan tertipu dengan apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara. 2 Korintus 4 ayat 800 berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Jadi jangan salah fokus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang benar, kita harus waspada terhadap apa yang kita lihat saudara. Tetapi apa yang kita lihat itu tidaklah menjadi penentunya. Justru yang menentukan itu adalah yang tidak kelihatan. Penyebab pertama dua orang murid itu tidak dapat mengenal kehadiran Tuhan Yesus karena fokus mereka pada hal-hal yang sementara. Mereka fokus pada hal-hal yang terlihat. Jadi saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita fokus kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita fokus pada Tuhan yang kekal. Yang mau fokus kepada Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Hal yang kedua saudara, kita bisa baca di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar. Yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Penyebab kedua, kenapa dua orang murid tidak dapat menyadari atau tidak dapat mengenal Tuhan Yesus yang sudah berjalan bersama-sama dengan mereka? Karena mereka fokus yang salah pada kepentingan diri mereka sendiri. Mereka melihat kepentingan diri mereka sendiri. Murid-murid mempunyai berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan murid-muridnya miliki itu tidak sesuai dengan kepentingan yang Tuhan miliki atau yang Tuhan inginkan atau yang akan Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Murid-murid hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka hanya berpikir bagaimana bangsa Israel pada saat itu yang dijajah oleh bangsa Romawi bisa dapat segera dibebaskan. Bagaimana segera Mesias membebaskan mereka dari berbagai penjajahan ini dan mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka. Padahal Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Tuhan memiliki kepentingan jauh lebih dari pada sekedar yang murid-murid pada saat itu pikirkan.
bukan hanya sekedar membebaskan Israel dari penjajahan Romawi secara fisik, tetapi Tuhan ingin membebaskan manusia dari penjajahan dosa, membebaskan manusia dari penghukuman kekal. Karena upah dosa adalah maut, mati masuk neraka. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah mati masuk neraka, saudara. Kepentingan manusia belum tentu sama dengan kepentingan yang Tuhan inginkan, saudara. Dan kalau manusia hanya bisa melihat kepentingan sebatas yang terlihat, dan kalau manusia mengusahakan atau mengupayakan kepentingannya dipenuhi, itu belum tentu yang terbaik buat manusia, saudara. Tetapi Tuhan, kepentingan Tuhan, saudara, itu pasti yang terbaik untuk manusia. Dan perlu saudara dan saya ketahui, kepentingan Tuhan itu juga adalah kepentingan kita yang terutama. Sebagai salah satu contoh, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bapa mengirim Tuhan datang ke dunia ini. Apakah untuk kepentingan Tuhan sendiri? Tidak, saudara. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kepentingan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa menerima pengampunan. Supaya saudara dan saya bisa mengenal Tuhan. Supaya saudara dan saya punya harapan hidup yang kekal. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan pengharapan, saudara. Tapi kedatangan Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Karena fokusnya pada kepentingan diri sendiri, maka segala sesuatu yang terjadi selalu kita ukur untung ruginya bagi kepentingan kita sendiri. Untung ruginya bagi tujuan yang kita ingin capai sendiri, saudara. Fokus pada kepentingan diri sendiri atau fokus pada tujuan diri sendiri, itu akan mempengaruhi cara kita melihat atau menilai segala sesuatu yang sedang terjadi, saudara. Murid-murid pada saat itu melihat Tuhan Yesus yang berkuasa dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Mereka berpikir bahwa seharusnya Tuhan Yesus tidak boleh dikalah. Mereka tidak boleh kalah terhadap pemerintahan Romawi. Justru harusnya Tuhan Yesus berkuasa pada saat itu, harus menang. Dia harus bisa mengalahkan penjajahan Romawi. Tetapi kenyataannya terbalik, saudara. Tuhan Yesus ternyata tidak melawan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Tapi justru Tuhan Yesus disalibkan oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Murid-murid tidak dapat mengerti, saudara. Untuk kepentingan penebusan manusia dari penjajahan dosa dan kematian yang kekal, maka Tuhan Yesus memang harus mati, saudara. Bahkan Alkitab katakan bukan hanya sekedar mati, tetapi Tuhan Yesus harus mati sesuai dengan hukum penebusan yang telah ditentukan, saudara. Pada zaman waktu itu, para imam kalau mempersembahkan korban kepada Bapa di sorga, atau mempersembahkan korban kepada Tuhan yang mereka sembah, yang mereka panggil dengan nama Yahweh, saudara, maka mereka harus memberikan korban dengan berbagai ketentuan, saudara. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya salah satunya adalah harus tidak bercacat celah. Dan kita bersyukur, saudara, ini dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahan apapun dalam hidupnya, saudara. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah penyaliban Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa pada saat dia ditangkap di Getsemani malam itu, saudara, kemudian dibawa menghadap para imam, kemudian diperhadapkan kepada mahkamah agama. Kemudian para imam mulai memanggil saksi-saksi untuk mulai menghakimi Tuhan Yesus. Dikatakan saksi demi saksi satu sama yang lain, mereka memberikan kesaksian yang saling bertentangan, sehingga mahkamah agama itu menjadi kacau. Dan para imam tidak bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Dan pada keesokan harinya mereka membawa Tuhan Yesus kepada pemimpin pada saat itu, yaitu Pilatus. Kemudian Pilatus mulai mengadakan pemeriksaan, mulai menanyai Tuhan Yesus. Dan Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada Herodes. Kemudian Herodes mulai mengadili dia, mulai memeriksa perkara-perkara Tuhan Yesus. Dan Herodes pun tidak menemukan kesalahannya. Dan akhirnya Herodes mengembalikannya kepada Pilatus. Kemudian Pilatus berkata kepada umat Israel pada saat itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini yang layak dihukum mati." Tapi pada saat itu orang-orang Israel berteriak selalu, "Salibkan dia, salibkan dia." Dari sini kita bisa lihat, saudara, secara hukum Tuhan Yesus sudah dinyatakan tidak bersalah. Alkitab berkata, kesaksian dua orang itu bisa dipakai, saudara. Di situ ada Herodes, ada Pilatus, mereka sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi Tuhan Yesus tetap disalib, saudara. Secara hukum, walaupun secara hukum Tuhan Yesus harusnya dinyatakan bebas, tapi justru yang ada Tuhan Yesus jatuh hukuman mati. Ini memang harus terjadi, saudara. Kenapa? Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia harus mati menggantikan manusia. Dia harus mati menebus dosa manusia. Dari sini kita bisa lihat ada perbedaan yang sangat kontras, saudara.
dari sisi pandang kepentingan manusia, Tuhan Yesus seharusnya tidak boleh mati. Yang ada di pikiran manusia adalah harusnya Tuhan Yesus mematikan pemerintahan Romawi, bukannya dimatikan oleh pemerintahan Romawi. Dari sisi pandang Bapa di sorga, Tuhan Yesus harus mati menggantikan manusia berdosa. Jadi ada perbedaan kepentingan manusia dan kepentingan Bapa di sorga. Cara melihat manusia berbeda dengan cara melihat Bapa di sorga. Yang pertama tadi kita sudah lihat, dua murid ini tidak dapat menyadari kedatangan Tuhan Yesus karena mereka hanya fokus pada apa yang kelihatan, fokus pada apa yang terjadi. Yang pertama tadi kita harus fokus pada Tuhan yang tidak kelihatan, bukan pada apa yang terjadi atau yang kelihatan, saudara. Karena yang kelihatan bisa menipu penglihatan kita. Sedangkan yang kedua, saudara, kita harus melihat dari sisi kepentingan Tuhan, bukan dari kepentingan diri kita sendiri. Karena jika kita melihat dari sisi kepentingan diri kita sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk menerima, untuk bisa mengerti, untuk memahami apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya melihat dari sisi kepentingan manusia saja, justru seringkali membuat kita mempersalahkan atau mempermasalahkan mengapa hal ini harus terjadi. Dan kita bertanya mengapa hal itu harus terjadi, dan seterusnya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan muncul, saudara. Namun jika kita memandang dari sisi kepentingan Bapa di sorga, maka apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu menjadi tidak penting lagi. Kenapa? Karena yang terpenting bukan apa yang terjadi pada hidup saudara dan saya, tetapi adalah apa yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi, apakah itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan? Kita tidak akan mempermasalahkan lagi apa yang terjadi atas hidup kita. Roma 8 ayat 28-30 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi yang seharusnya adalah, saudara, kita fokus pada Tuhan yang tidak kelihatan. Fokus pada kepentingan Tuhan. Kalau kita lakukan, maka dua hal ini akan membantu saudara dan saya untuk dapat mengerti, untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ada seizin Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi atas hidup orang percaya kalau Bapa di sorga tidak mengizinkannya. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup saudara dan saya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Apa maksudnya kebaikan? Menjadikan saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Membuat kita makin hari makin bertumbuh menjadi sempurna. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saudara dan saya siap untuk dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang percaya apa yang terjadi atas hidupmu adalah mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Bagaimana kita dapat fokus kepada Tuhan dan melihat dari sisi Tuhan, sehingga kita bisa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap kita, anak-anaknya? Mari kita baca dari ayat 25 ke 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Untuk bisa fokus pada Tuhan yang tidak kelihatan dan melihat dari sisi pandang Tuhan Yesus, maka langkah pertama, saudara dan saya harus percaya apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Saudara, saya harus percaya apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Alkitab itu sendiri adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebelum kita percaya, tentu kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu, saudara. Tanpa pengenalan yang benar, akan sulit bagi kita untuk mempercayai Tuhan. Sebagai contoh ilustrasi, saudara, bagaimana saudara bisa percaya seseorang jika saudara tidak mengenalnya? Bukankah akan lebih mudah untuk percaya jika saudara mengenal orang tersebut? Semakin mengenal, semakin mengetahui orang tersebut, saya percaya itu semakin mudah bagi saudara untuk percaya kepada dia.
Atau dengan kata lain, semakin saudara mengenal orang tersebut, semakin saudara bisa menentukan apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Jadi tingkat pengenalan kita menentukan tingkat kepercayaan kita. Demikian juga pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Bapa di sorga, maka membuat kita semakin mengenal dan percaya kepada Dia. Semakin kita kenal Tuhan Yesus, maka semakin yakin kita bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan digenapi. Sarana untuk mengenal Tuhan Yesus yang paling sederhana adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Tadi kita udah baca di Yohanes 1 ayat 1 bahwa Alkitab, firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi waktu saudara dan saya membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mempelajari tentang Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dengan semakin tekun saudara membaca Alkitab, maka pengenalan akan Tuhan akan menjadi semakin bertambah. Dan pengenalan kita akan Tuhan yang menentukan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepada kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, Tuhan Yesus akhirnya harus menerangkan kembali kepada mereka apa yang tertulis tentang Mesias yang dinantikan oleh Israel. Tentang segala sesuatu yang tertulis mengenai Mesias. Akhirnya setelah Kleopas dan temannya mendengar penjelasan dari Tuhan Yesus, maka dikatakan hati mereka mulai berkobar-kobar. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi langkah yang kedua untuk kita bisa fokus pada Tuhan yang tidak kelihatan dan memandang dari sisi Tuhan Yesus, maka langkah yang kedua adalah jangan padamkan hati nurani. Kenali Tuhan dengan hati, bukan hanya dengan logika saja. Isi hati saudara dengan firman Tuhan dan ikuti kata hatimu. Karena kita untuk bisa fokus pada Tuhan yang tidak kelihatan, tidak bisa hanya dengan menggunakan mata secara jasmani, saudara. Tapi kita butuh menggunakan mata secara rohani, atau yang sering kita sebut menggunakan hati, saudara. Setelah kedua murid yang berjalan ke Emmaus membuka hati nurani mereka, maka mereka mulai dapat mengenal Tuhan Yesus. Mereka bisa menyadari bahwa yang sedang duduk makan dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Langkah yang terakhir untuk membantu kita bisa fokus pada Tuhan yang tidak kelihatan dan melihat dari sisi pandang Bapa di sorga, itu dicatat dalam ayat yang ke-30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Renungkan kembali pengalaman saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus makan dengan kedua murid tadi, maka Tuhan mengajak mereka untuk memecahkan roti. Terus mereka makan bersama-sama. Nah, lewat pengalaman yang sering Tuhan Yesus lakukan, karena Tuhan Yesus sejak Dia melayani di muka bumi, Dia sering mengajak murid-muridnya pergi makan. Maka di malam terakhir sebelum Dia ditangkap, saudara, Ia juga mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, makan dan mengucap syukur. Nah, hal itu dilakukan kembali pada saat murid-muridnya mengenang kembali pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Justru itu menyadarkan mereka, oh ini Tuhan, ini Tuhan. Maka saya percaya setiap saudara hari ini mendengar firman Tuhan ini, saudara tentu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin itu pengalaman saudara pertama kali berjumpa dengan Tuhan, pengalaman pertama saudara menerima berkat Tuhan, pengalaman saudara pertama kali menerima mujizat, atau pertama kali saudara mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara punya pengalaman itu. Mari, saat ini, kalau hari ini saudara mulai tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, mulai tidak bisa lagi menyadari bahwa Tuhan ada menyertaimu, mari, renungkan kembali, ingat kembali pengalaman tersebut dengan Tuhan. Maka engkau akan mulai menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Kita sudah belajar dari dua orang murid yang berjalan ke Emmaus ini, saudara. Mereka tidak dapat menyadari kehadiran Tuhan karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Kenapa? Karena mereka fokus pada hal-hal yang terjadi secara jasmani, saudara. Dan mereka melihat kepentingan mereka sendiri dari diri mereka sendiri. Mereka tidak melihat kepentingan manusia dari kacamatanya Tuhan. Seharusnya kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak kelihatan. Dan kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita harus dari sisi pandangnya Tuhan Yesus, dari sisi pandangnya Bapa di surga. Maka dengan cara demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita akan tahu dan kita akan menyadari
bahwa segala sesuatu yang kita alami ada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, artinya Allah yang beserta dengan kau. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Bagaimana pertobatan saya di awal pertobatan saya, saudara. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya bertumbuh seperti orang lainnya, saudara, hingga saya menjadi remaja. Kemudian saya sekolah, kuliah, saudara. Nah, di dalam perkuliahan tersebut saya berjumpa dengan banyak orang, saudara. Dari situ ada teman-teman yang mulai memberitakan Injil, saudara. Pada saat itu saya masih bersikeras untuk menolak. Tapi sampai satu hari saya mengalami ketidaknyaman dalam kehidupan saya. Saya seperti orang sakit. Tapi kalau datang ke dokter, dokter bilang tidak sakit. Tapi saya merasa diri saya sakit. Sampai satu hari saya frustasi, stres. Akhirnya saya berdoa. Dalam doa saya itu saya menantang Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau benar ada, muncul dan sembuhkan saya. Dan apa yang terjadi? Selang beberapa waktu kemudian setelah saya berdoa, Tuhan muncul, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan menjamah hidup saya. Dan Tuhan menyembuhkan apa yang saya sedang alami. Dan tiba-tiba saya mengalami kesembuhan, saudara. Wow, di situ saya ketakutan, saudara. Saya lalu berpikir, waduh, Tuhan itu nyata. Dan sejak saat itu, saya mulai mengambil keputusan untuk saya pergi ke gereja, mencari Tuhan. Saya mulai pergi beribadah, saudara. Nah, akhirnya saya mulai bersaksi kepada teman-teman saya waktu itu. Saya bilang saya mau ke gereja. Ada satu teman saya, teman kuliah, saudara. Dia juga seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba dia mendatangi saya. Kemudian dia memberikan saya beberapa pertanyaan. Dia bilang begini, bro, benar kamu mau jadi orang Kristen? Saya bilang sama teman saya ini, iyalah bro, saya sudah alami mujizat Tuhan. Saya sudah lihat bahwa Tuhan itu nyata. Kemudian dia menyodorkan saya satu ayat firman Tuhan. Ya, dia ambil dari Kejadian 1 ayat 26. Dia bilang, coba kamu baca ayat ini, Kejadian 1 ayat 26. Di sana tertulis bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, dan seterusnya. Setelah saya baca, saya bilang, saya sudah selesai baca. Kemudian teman saya berkata, coba baca sekali lagi. Saya baca sekali lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, dan seterusnya. Tidak ada yang salah, saya bilang. Kemudian teman saya berkata, coba kamu perhatikan di sana. Ada kata kita. Saya mulai agak sedikit terdiam dan saya mulai perhatikan ayat Alkitab. Oh iya, benar ada kata kita. Kemudian teman saya mengeluarkan satu pertanyaan. Kamu percaya Allahnya orang Kristen? Kita itu banyak atau satu? Wah, saat itu saya mulai timbul keraguan-keraguan, saudara. Waduh, salah pilih nih saya. Kita tuh harusnya banyak. Tapi waktu itu karena saya sudah mengalami mujizat Tuhan, saya bilang sama teman saya, oke lah, gini aja bro, boleh nggak? Izinkan saya dulu, kasih saya kesempatan, saya akan baca Alkitab, mulai dari halaman depan, saya buka itu kitab Kejadian, sampai halaman belakang, itu kitab Wahyu. Setelah saya selesai baca, nanti saya akan jawab pertanyaanmu. Akhirnya singkat cerita, teman saya bilang, oh ya silakan baca. Sejak saat itu saya berkomitmen, saudara, untuk membaca Alkitab, pagi hari dan malam hari. Setiap kali saya bangun pagi sebelum beraktivitas, saya akan selalu baca Alkitab. Setelah pulang seharian dari aktivitas, dari kuliah, dari kerja, maka saya akan sebelum tidur, saya kembali membaca Alkitab lagi, saudara. Usaha untuk membaca Alkitab setiap hari, saudara, itu ternyata tidak mudah. Tantangannya banyak sekali, saudara. Ada banyak sekali gangguan dan yang terjadi, saudara. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, akhirnya setelah 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun lebih, 3 bulan, saudara, akhirnya saya berhasil menyelesaikan pembacaan kitab Kejadian sampai Wahyu. Kemudian saya menemukan ternyata kata kita itu bukan berarti Tuhannya orang Kristen banyak. Kita itulah gambaran daripada Allah Tritunggal. Satu, Tuhan kita satu, saudara, tapi mempunyai 3 pribadi. Sehingga kita bisa mengenal Allah di perjanjian lama. Kita bisa mengenal Allah yang lahir menjadi manusia, saudara, datang ke bumi ini yang kita kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Kita bisa mengenal pribadi Allah yang kita sebut dengan Roh Kudus, saudara. Jadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ternyata bukan 3 Allah. Nah, saya ingin nemui teman saya itu memberitahukan dia, tapi saya sudah tidak tahu dia ada di mana, saudara. Karena setelah kuliah lulus, kita masing-masing mulai kembali ke tempat kita masing-masing, saudara. Lewat pembacaan firman Tuhan itulah yang membuat saya akhirnya bertumbuh mengenal Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab setiap hari. Semakin kita kenal Tuhan Yesus, semakin kita percaya kepada Dia. Memang Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan dengan berbagai macam cara. Kita bisa mengenal Tuhan lewat mujizat, kita bisa melewat Tuhan lewat berkat,
Kita bisa mengenal Tuhan lewat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Maka kita juga bisa mengenal Tuhan lewat khotbah yang seperti hari ini kita dengarkan, saudara. Tapi percayalah, sebuah pengenalan itu tidak akan menjadi sempurna, saudara. Kenapa? Kalau kita kenal Tuhan lewat mujizat, pada saat tidak ada mujizat, kita akan berpikir Allah tidak ada. Kalau kita kenal Tuhan lewat berkat yang kita terima, pada saat kita tidak diberkati, kita akan berpikir, oh, berarti Tuhan tidak ada. Atau saat kita mengenal Tuhan lewat permasalahan-permasalahan yang Tuhan tolong, ketika masalah yang kita hadapi Tuhan tidak tolong, kita mulai meragukan Tuhan. Pengenalan Tuhan yang paling otentik, saudara, adalah lewat firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata, pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Sehingga pada saat saudara saya membaca firman Tuhan, sebenarnya kita mengenal Tuhan yang orisinil, saudara. Tanpa pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus, kita tidak mungkin bisa mempercayai Tuhan dengan benar, saudara. Mari yang mau baca Alkitab setiap hari, katakan bersama saya, amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengar, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bernegur kami, Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan, kami tidak fokus kepada yang kelihatan, Tuhan. Tapi kami fokus kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kami fokus kepada kekekalan, Tuhan. Kami mau belajar untuk melihat Engkau, Tuhan. Melihat segala sesuatu yang terjadi dari kacamata-Mu, Tuhan. Bukan dari kacamata manusia. Karena kami tahu, Tuhan, kacamata kami terbatas. Tapi kalau kami melihat dari sisi Tuhan, kami akan menemukan rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajari setiap kami, Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami belajar, Tuhan, untuk mengenal Engkau lewat pembacaan firman-Mu, Tuhan. Karena Engkau telah mewahyukan diri-Mu dalam firman itu, Tuhan. Dan telah tersedia, Tuhan. Dan setiap kami dapat membacanya sehingga kita dapat mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat hamba-Mu berdoa, Tuhan, bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan. Pada saat mereka membuka firman Tuhan, membaca Alkitab-Mu, Tuhan. Maka Tuhan, wahyukan diri-Mu, Tuhan. Perlihatkan diri-Mu, Tuhan, kepada setiap mereka, Tuhan. Biarkanlah anak-anak-Mu, Tuhan, umat-Mu boleh menemukan Kau dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin hari semakin bertumbuh, mengenal Engkau, Tuhan. Dan semakin kami mengenal Engkau, semakin kami percaya kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi bersyukur, Tuhan, untuk firman-Mu, Tuhan. Dan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita mau memberkati gereja ini. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah tertera QR Code. Bisa melakukan pembayaran melalui GoPay, OVO, ataupun ShopeePay. Atau Bapak Ibu juga bisa mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar ataupun yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberkati gereja ini. Berkati persembahan kami, Tuhan. Biar Engkau terus memberkati kehidupan dan pekerjaan kami. Engkau juga memberkati pekerjaan gereja ini lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku ajar, rahmat-Nya
dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa, dan penghiburannya, memberkati menyertai kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.